Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan menjadikan kita orang-orang yang bisa istiqamah di atas kebaikan sampai nanti Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita semua. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa hal yang termasuk harus difahami oleh seorang muslim, khususnya begitu pula baik bagi seorang muslimah yang berkaitan dengan ibadah kurban. Baik, ulun akan sebutkan beberapa poin yang mungkin beberapa poin ini yang perlu kita pahami atau mungkin yang sudah tahu mungkin untuk dimurajaah kembali beberapa hal yang berkaitan dengan ibadah kurban. Baik, yang pertama dalam masalah ulun yakin dalam masalah hukum ibadah kurban, insyaallah pian semua sudah mengerti dan sudah tahu ada khilaf di kalangan para ulama. Mayoritas para ulama menyatakan sunnah muakkadah, tapi sebagian para ulama yang lain seperti mazhab Imam Abu Hanifah menyatakan wajib. Namun insyaallah yang lebih tepat, yang lebih dekat kepada dalil atau pengumpulan dalil-dalil, maka pendapat mayoritas para ulama yang menyatakan sunnah muakkadah bagi yang mampu. Nah, sekarang masalahnya adalah muncul permasalahan pada saat ini bagaimana hukumnya atau mana yang lebih utama seseorang, apakah menggunakan uangnya khususnya di masa pandemi seperti ini, mana yang lebih utama, apakah uangnya digunakan untuk berinfak, misalnya dibelikan sembako kemudian dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan, ataukah yang lebih utama tetap berkurban. Maka dalam hal ini jika dilihat dari ada khilaf di kalangan para ulama tentang masalah ini, khususnya yang kontemporer, khususnya yang pada saat ini di masa pandemi seperti yang kita alami saat ini. Namun ulun pribadi lebih condong kepada pendapat yang menyatakan bahwasanya tetap untuk 10 kemudian 11, 12, 13 ini yang paling utama adalah tetap berkurban. Jadi misalnya seperti ini, Pak, pian punya duit misalnya 3 juta. Yang 3 juta ini mana yang lebih utama? Apakah pian gunakan untuk berkurban pada hari tersebut, atau pian gunakan untuk misalnya beli sembako, atau pian bersedekah dengan uang tersebut? Nah, dalam hal ini ulun lebih condong kepada pendapat bahwa berkurban itu tetap yang lebih utama karena beberapa alasan. Yang pertama adalah sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, ma amila ibnu Adam, tidaklah ada sebuah amalan yang diamalkan oleh anak cucu Adam, yauman nahri, pada saat hari penyembelihan, maksudnya adalah hari raya Idul Adha, amalan ahabba ilallahi azza wa jalla min hiraqatid dam, tidak ada yang lebih utama, kata Nabi SAW, untuk diamalkan pada tanggal 10 Zulhijjah itu selain dari menumpahkan darah hewan sembelihan. Artinya berdasarkan hadis ini tetap yang paling utama khususnya untuk tanggal 10 Zulhijjah itu tetap namanya ibadah kurban. Ini alasan yang pertama. Yang kedua alasannya kenapa tetap berkurban yang lebih utama, karena dalam masalah kurban itu atau dalam ibadah kurban itu terdapat beberapa ibadah, sedangkan dalam bersedekah hanya satu ibadah, sedekah saja. Dalam ibadah kurban pian dapat pahala beberapa ibadah. Yang pertama adalah menumpahkan darah sembelihannya, dan ini menjadi catatan untuk kita semua. Buat pian yang berkurban, maka niatnya itu bukan dagingnya. Daging itu juga niat yang pian bagikan, bersedekah. Tapi yang paling utama dari ibadah kurban itu adalah pian berniat untuk menumpahkan darah sembelihan tersebut, baik itu pian sendiri yang menyembelih ataupun diwakilkan kepada orang lain, tapi niatnya adalah beribadah, mendekatkan diri kepada Allah dengan sembelihan tersebut. Jadi bukan kita kan kebanyakannya atau di antara kita ada yang hanya meniatkan dagingnya saja.
intinya bersedekah dengan dagingnya, enggak. Tapi ibadah kurban itu intinya adalah menumpahkan darah hewan sembelihan. Ini yang pertama pian dapat pahala ibadah kurban. Yang kedua, dagingnya kan juga sebagian pian sedekahkan. Jadi pian dapat pahala berkurbannya, dapat juga pahala sedekahnya. Baik. Yang ketiga di antara alasan kenapa tetap berkurban yang lebih utama, karena berkurban itu cuman bisa pian lakukan ibadahnya setahun sekali. Adapun pian bersedekah bisa pian lakukan sepanjang tahun. Ini menunjukkan bahwasanya waktunya sempit, ibadah khusus pada waktu tersebut yang tidak bisa dilakukan di luar waktunya, maka itu lebih utama. Baik. Kemudian yang berikutnya, masalah yang berikutnya di antara juga yang berkaitan dengan ibadah kurban adalah tentang masalah tentang masalah ada yang disebut dengan tasyrik. Tasyrik itu artinya apa? Bersama-sama atau bergabung di dalam sembelihan. Tasyrik itu ada dua. Bergabung dalam sembelihan itu ada dua. Ada tasyrik bergabung dalam satu hewannya. Ada yang kedua bergabung di dalam pahala sembelihannya. Ulun ulangi, bergabung di dalam sembelihan itu atau masalah yang disebut oleh para ulama sebagai at-tasyrik atau bergabung atau mengumpulkan. Maka di sini kalau di dalam masalah hewan bergabung, maka boleh pada sembelihan unta dan pada sembelihan sapi. Adapun kambing hanya boleh untuk satu orang. Kambing ataupun domba hanya boleh untuk satu orang. Ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya sahih, bahwasanya Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk kalau berkurban untuk onta dan untuk sapi itu boleh maksimal 7 orang. Lebih dari itu tidak boleh, kurang dari 7 orang boleh. Pian mau saurangan sapinya, mau saurangan ontanya, ini tidak menjadi masalah. Batas yang 7 itu adalah batasan maksimal, tidak boleh lebih dari itu. Sampai sini bisa dimengerti Pak? Ini kalau gabungannya itu adalah gabungan yang berkaitan dengan hewannya. Adapun yang berikutnya, ya, gabungan yang berkaitan dengan pahala. Bagaimana maksudnya? Jadi misal pian menyembelih, misal pian kepala keluarga, lalu kemudian pian berkurban, misal 1/7 sapi atau 1 ekor kambing. Lalu kemudian pada saat penyembelihan atau pada saat pian hendak berkurban membeli hewannya, dan pada saat penyembelihan nanti pian berniat 1/7 dari sapi tersebut atau 1 ekor kambing tersebut yang berkurban adalah pian, dan pahalanya pian bagi atau pian juga niatkan untuk misalnya istri pian, untuk misalnya anak pian yang tinggal bersama pian satu rumah, atau mungkin untuk orang tua pian, atau mungkin bahkan untuk mereka yang sudah meninggal dunia. Maka ini hukumnya boleh. Maka ini hukumnya boleh. Jadi perlu kita bedakan, ini yang berkurban orang yang hidup, yang berkurban 1 orang, tapi meniatkan pahalanya memasukkan orang lain ke dalam sembelihannya. Jadi pahalanya aja Pak yang di-share atau pahalanya aja yang dimasukkan orang lain ke dalam sembelihan tersebut. Maka ini tidak mengapa, dan ini hampir disepakati oleh para ulama. Ini berdasarkan sebuah hadis yang sahih bahwa Nabi SAW ketika beliau berkurban, maka beliau mengatakan pada saat menyembelih hewan kurban beliau, hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Ini adalah sembelihan ya Allah dari Muhammad, maksudnya dari Nabi Muhammad SAW, dan pahalanya dibagi kepada Ali Muhammad. Ali Muhammad itu artinya keluarga Muhammad. Dan para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW keluarga beliau ini baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Pada saat itu yang masih hidup misalnya istri beliau Aisyah, pada saat itu yang sudah meninggal misalnya istri beliau Khadijah. Maka ini termasuk dari perkara yang boleh. Jadi ini sampai sini bisa dimengerti Pak. Jadi kalau misalnya pian masukin orang lain ke dalam boleh. Bahkan sebagian para ulama mau masukin siapa aja boleh.
Ya, tapi tentu saja intinya bertumpu pada satu orang, tapi kita bagi atau kita masukkan, kita niatkan orang lain ke dalam sembelih, ini tidak menjadi masalah. Baik. Nah, sekarang yang menjadi masalah biasanya adalah Ustaz tadi menyinggung masalah yang sudah meninggal. Bagaimana hukumnya kalau kita berkurban untuk orang yang meninggal? Ulun rasa masalah ini sebenarnya masyhur, tapi kadang-kadang kita tercampur antara masalah yang ini dengan masalah yang kedua. Baik. Perinciannya, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, untuk masalah orang yang sudah meninggal. Tapi pada dasarnya berkurban ini adalah ibadah untuk mereka yang masih hidup. Ini prinsip di dalam masalah ibadah kurban. Baik. Kemudian perinciannya untuk yang sudah meninggal. Satu, bila seandainya yang sudah meninggal itu meninggalkan harta dan wasiat untuk berkurban, maka wajib ditunaikan. Misal seperti kuitan kita misalnya, kemudian meninggalkan harta dan sebelum sidin meninggal sidin berwasiat, tolong kainalah aku hendak berkorban tahun ini misalnya. Lalu sebelum datang bulan Dzulhijjah Allah takdirkan misalnya beliau wafat, maka dari harta yang beliau tinggalkan harus ditunaikan wasiat tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua adalah apabila beliau berwasiat tapi tidak meninggalkan harta, maka dalam hal ini boleh untuk ditunaikan tapi tidak sampai kepada derajat wajib, hanya sekedar mustahab, hanya sekedar dianjurkan, karena beliau tidak meninggalkan harta misalnya untuk dijadikan sebagai sumber dari pembayaran wasiat tersebut. Maka pian kalau misalnya pian ingin berbakti kepada kedua orang tua atau orang tua yang telah meninggal, boleh kalau pian tunaikan, belikan sapi misalnya, sepertujuh sapi, belikan kambing untuk berkurban untuk orang tua yang misalnya sudah berwasiat meskipun beliau sudah meninggal. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah kalau seandainya orangnya tersebut tidak berwasiat, mau meninggalkan harta atau tidak meninggalkan harta, bila tidak berwasiat dan maksudnya adalah mengkhususkan sembelihan tersebut untuk orang tersebut, maka di sini ada khilaf di kalangan para ulama, tapi ulun pribadi lebih condong kepada pendapat yang menyatakan ini tidak perlu dilakukan. Misalnya ada kuitan kita sudah meninggal misalnya, lalu kemudian kita hendak berkurban atas nama beliau. Nah, ini ulun lebih condong kepada tidak perlu dilakukan. Kenapa? Karena di antara alasannya Nabi SAW tidak pernah melakukan hal tersebut untuk orang-orang yang beliau cintai setelah mereka meninggal. Seperti Nabi SAW tidak pernah melakukannya untuk Khadijah, tidak pernah mengkhususkan sembelihan untuk Khadijah. Dan kita semua tahu di antara yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW adalah Khadijah. Nabi SAW tidak pernah mengkhususkan sembelihan beliau untuk paman beliau Hamzah, padahal paman beliau Hamzah meninggal lebih dulu dari Nabi SAW. Sehingga dalam hal ini, kalau seandainya memang ini disyariatkan, maka Nabi akan lakukan untuk istri beliau dan juga untuk paman beliau yang sudah meninggal. Baik. Yang keempat perinciannya adalah yang telah kita bahas tadi, adalah kalau seandainya yang berkurban itu adalah orang yang hidup tapi mengikutkan orang yang sudah meninggal. Jadi misalnya seperti ulun berkurban, lalu kemudian misalnya abah ulun sudah meninggal, ulun berkurban untuk ulun, kemudian ulun niatkan memasukkan abah ulun ke dalam pahala kurban tersebut, maka ini boleh dan bebas. Sebanyak-banyaknya pian masukkan, silahkan, dan ini tidak menjadi masalah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, memasukkan beliau dan keluarga beliau. Bahkan di sembelihan yang satunya, di riwayat yang sahih Nabi SAW menyebutkan ini untukku dan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kan umat Nabi Muhammad itu banyak, Pak. Jadi bukan hanya cuma 1-2 orang. Makanya pian kalau mau misalnya ini ya Allah untuk ulun keluarga dan orang se-RT-an, orang sekampungan misalnya, ini boleh, tidak menjadi masalah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Sampai sini bisa dimengerti, Pak? Baik, ini perincian yang berkaitan dengan yang tadi. Apa perlu diulang? Cukup insyaallah ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, di antara hal yang harus kita fahami juga di dalam masalah sembelihan adalah adab-adab di dalam menyembelih. Adab-adab di dalam menyembelih, khususnya untuk pian para panitia kurban, maka ini termasuk dari yang harus diperhatikan pada saat
pian menjalankan amanah untuk menyembelih hewan kurban, atau misalnya yang menjadi panitia, baik itu yang tugasnya khususnya yang menyembelih ataupun juga yang misalnya mengikat atau mengikat sapi, merobohkan sapi, atau mungkin membagi dagingnya dan lain sebagainya. Baik, ada beberapa poin yang harus kita pahami. Satu, bahwa ya belum boleh minum lah dulu. Nanti aja. Baik. Baik. Untuk masalah sembelihan, yang dipotong itu ada 4. Jadi yang dipotong ada 4. Ada 4 saluran yang dipotong. Jadi sebenarnya ada khilaf di kalangan para ulama, mana yang kalau tidak terpotong tetap sah, mana yang harus dipotong. Tapi kita pukul rata, yang 4 ini yang harus kita potong. Satu, ada 2 urat nadi. Jadi pada leher sapi atau kambing itu, atau sembelihan itu ada 2 urat nadi. Ini harus pian potong. Satunya lagi adalah tenggorokan. Jazakumullah khairan. Baik, ulun ulangi. Dalam masalah penyembelihan ada 4 urat atau ada 4 saluran yang harus pian potong. Yang pertama adalah 2 urat nadi. Ini 1, 2 berarti 2 urat nadi yang ada di sekitar leher. Kemudian yang berikutnya tenggorokannya. Kemudian yang berikutnya kerongkongannya. Jadi kurang lebih 2 urat nadi, 1, 2. Kemudian yang berikutnya saluran pernafasannya. Yang ketiga adalah yang keempat adalah saluran makanan. Jadi 4 ini kalau pian menyembelih terpotong semua. Jadi, bisa dimengerti Pak? Jadi insya Allah yang sering menyembelih insya Allah tahu yang ulun maksudkan. Akan sangat tampak sekali ketika pian menyembelih itu 4 saluran ini. Jadi kalau pian menyembelih jangan sampai kada pagat Pak yang 4 ini. Jadi ada saluran 2 urat nadi, 1 saluran kerongkongan, 1 lagi saluran tenggorokan, atau bisa kita katakan urat nadi 2, 1 saluran pernafasan, 1 saluran makanan. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam menyembelih dianjurkan atau disunnahkan untuk menghadapkan hewan sembelihan itu ke kiblat. Jadi ini dianjurkan kalau bisa Pak. Tapi kalau kadakawa misalnya sapinya mahamuk, pian harus menghadapkan, sulit, tidak masalah mau hadap kemana. Tapi kalau dalam keadaan normal, dalam keadaan biasa, dalam keadaan bisa pian untuk menghadapkan sapi tersebut atau kambing tersebut ke arah kiblat, maka ini yang lebih utama. Maksudnya menghadapkan ke kiblat bagaimana? Yang paling utama, dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, adalah merebahkan lambung sebelah kiri. Jadi lambung sebelah kiri, jadi bagian sebelah kiri, lalu wajahnya dihadapkan ke kiblat. Ya. Bisa dibayangkan lah Pak, lambung sebelah kiri. Jadi ada kayak akun jadi contoh sapi di sini. Biar ulun contohkan. Adakah? Kalau kada ada Bapak. Tapi bisa dimengerti lah. Artinya bagian sebelah kirinya itu yang dirabahkan. Kiblat misalnya ke sana. Berarti bagian sebelah kiri mana Pak? Dan wajahnya dihadapkan ke kiblat. Kalau mau terpusing-pusing sedikit ya, tapi usahakan untuk yang direbahkan itu atau yang dikenakan ke tanah atau ke bagian bawah itu adalah lambung sebelah kirinya. Nanti kepalanya dihadapkan ke kiblat. Kawalah pian membayangkan apa? Atau perlu dicontohkan ada yang jadi sapi di sini? Perlu? Kada perlu kah? Baik. Paham ya, Pak ya? Baik. Jadi yang direbahkan nanti lambung sebelah kiri kalau pian bisa, atau bagian sebelah kirinya. Baik. Yang berikutnya adalah tadi meskipun 4 nadi atau 4 saluran yang kita potong, tapi usahakan di antara adabnya ketika kita menyembelih, kepalanya jangan sampai putus. Maksudnya kadang-kadang ada yang karena mungkin gugup, terlalu mungkin bisa juga ada yang terlalu semangat, jadi dipotong sampai pagat lehernya Pak, sampai kepalanya terpisah pada saat penyembelihan tersebut. Nah ini
usahakan untuk tidak terjadi. Kalaupun terjadi seperti itu sebenarnya tidak masalah, tapi di antara adab menyembelih adalah putuskan 4 nadi tadi kemudian diamkan. Jadi tidak langsung dikuliti, karena biasanya sapi atau kambing itu dia setelah disembelih itu ada waktu jeda untuk sampai dia betul-betul terdiam. Dan ini di antara adab ketika kita menyembelih. Jadi al-ihsan atau berbuat baik kepada hewan sembelihan, dan di antara ini tidak langsung misalnya dikuliti atau tidak langsung diputus kepalanya, tapi didiamkan sejenak sampai dia betul-betul diam. Baik, kemudian yang berikutnya, jadi tadi direbahkan lambung sebelah kiri, wajahnya hadapkan ke kiblat, lalu diinjak. Kalau pian nyembelihnya pakai tangan kanan, berarti pian nginjaknya pakai kaki kiri. Tapi boleh nggak menyembelih pakai tangan kiri? Jawabannya boleh, tapi yang lebih utama adalah cari orang yang tangan kanan, atau yang bahasa kitanya apa Pak? Kalau kiri kan kidal, kalau kanan berarti apa? Ya pokoknya yang pakai tangan kanan. Usahakan yang pakai tangan kanan. Tapi boleh nggak pakai tangan kiri? Boleh, silahkan. Kalau misalnya pian ada lagi yang menyembelih di situ yang mentalnya kuat, cuman pian yang pakai tangan kiri misalnya, karena tidak setiap orang Pak kuat untuk menyembelih. Jadi perlu mental, perlu kesiapan, kadang-kadang juga perlu jam terbang, perlu pengalaman. Jadi untuk supaya bisa sesuai dengan sunnah Nabi SAW dan mendapatkan keberkahan yang lebih dari sembelihan. Baik. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bagian dari merahmati hewan sembelihan. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, wasyatu in rahimtaha rahimakallah. Sembelihan itu, kambing itu, kata Nabi SAW, bila engkau merahmatinya, engkau berkasih sayang kepada hewan sembelihan atau kambing itu, maka Allah akan merahmatimu. Jadi segala bentuk kasih sayang ketika kita menyembelih itu, segala bentuk ihsan, segala bentuk kebaikan ketika kita menyembelih itu adalah salah satu sebab dari Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Bayangkan Pak, pian merahmati, menyayangi kambing yang pian sembelih, Allah Subhanahu wa taala akan berikan rahmat kepada pian. Di antara adabnya juga, dan ini masyhur, adalah menajamkan pisau. Kemudian di antara adabnya juga disebutkan oleh Rasulullah SAW, wal yuhid syafratahu, jadi hendaklah dia menajamkan pisaunya. Jangan pakai pisau nang betagar Pak, jangan pakai. Dipastikan dulu sebelum pian menyembelih, pastikan pisaunya itu tajam. Jadi jangan sampai pas menyembelih hanya sadar bahwasanya pisaunya itu tidak tajam. Baik. Kemudian yang berikutnya, di antara adab yang disebutkan oleh para ulama adalah pada saat menyembelih jangan memperlihatkan hewan lain yang disembelih terhadap sapi atau hewan yang belum disembelih. Ya, jadi ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, wal yurih dzabihatahu, maka hendaklah dia memberikan kenyamanan pada hewan yang akan disembelih. Jadi biasanya kita merubuhkan sapi atau mungkin menyembelih sapi di hadapan sapi yang lain, dan ini termasuk dari tidak merahmati hewan sembelihan, tidak berbuat ihsan, tidak berbuat baik kepada hewan sembelihan yang lain. Baik, kemudian yang berikutnya, apa yang harus diucapkan pada saat menyembelih? Yang harus diucapkan pada saat menyembelih, yang harus, malah ini kalimatnya yang harus, ini adalah bismillah. Jadi cukup sampai bismillah, tidak perlu sampai bismillahirrahmanirrahim, cukup sampai bismillah saja. Tasmiyah itu cukup sampai bismillah. Baik, setelah itu apa? Ini yang harus. Yang kedua, disunnahkan untuk mengucapkan juga Allahu Akbar. Jadi bismillah, Allahu Akbar, bismillah, wallahu akbar. Kalau pian rasa gugup padanya menyembelih sapi, atau misalnya rasa kada nyaman, kalau kepanjangan cukup bismillah saja, tidak masalah. Allahu Akbar ini sunnah, tapi yang paling utama adalah bismillahi Allahu Akbar. Apakah ditambah lagi doanya? Ada sebagian riwayat sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, boleh kita mengatakan juga, dianjurkan juga kita mengatakan bismillahi wallahu akbar, Allahumma hadza minka walaka, Allahumma taqabbal minna. Ya Allah, ini adalah dari engkau, maksudnya rezeki dari engkau. Walaka, dan hambamu kurbankan hewan kurban ini adalah untukmu, Allahumma taqabbal minna. Ya Allah, terimalah hewan sembelihan ini. Baik. Jadi kalau secara panjangnya
Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma hadza minka walaka, Allahumma taqabbal minna. Boleh kalau mau disebutkan orang-orangnya yang berkurban, silahkan, tidak menjadi masalah. Tapi kalau misalnya nih, orang yang menyembelih ini Pak biasanya dalam keadaan, makanya mentalnya harus kuat orang yang menyembelih. Kalau misalnya dalam keadaan gugup-gugup, membaca doa kepanjangan, ini bisa mungkin berpengaruh, atau bahkan kadang-kadang karena terlalu panjang yang hendak dibaca sampai baca bismillah bisa kada ingat, ternyata yang intinya misalnya kada ingat, maka fokuskan kepada yang intinya. Baik, kemudian yang berikutnya diantara yang harus diperhatikan khususnya bagi panitia yang berkaitan dengan ibadah kurban adalah tentu saja daging tidak boleh dijual dan tidak boleh dijadikan sebagai alat tawar, termasuk juga di dalamnya kulitnya. Contoh alat tawar itu seperti misalnya seperti ini, pian misalnya deal dengan atau bertawaran dengan tukang jagal, ujar pian berapa, 1.000.000, ujar tukang jagalnya, ujar pian 800.000 gin lah. Ujar tukang jagal kada kawa 1.000.000, lalu ujar pian nah 800.000 tapi kena aku beri hadiah lawan ikam kulitnya. Lafadznya kan hadiah Pak, tapi sebenarnya ini sebagai alat tawar untuk mengurangi harga dari si tukang jagal. Maka ini termasuk tidak boleh, karena ini termasuk dari bagian pembayaran meskipun lafadznya adalah hadiah. Baik. Kemudian yang berikutnya, di antara yang harus diperhatikan oleh setiap, khususnya setiap panitia atau misalnya seorang yang berkurban adalah tentang masalah pembagian daging, ya, tentang masalah pembagian daging. Apa yang harus dilakukan dengan daging kurban pian? Di dalam hal ini, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim, Nabi SAW mengatakan, fakulu waddakhiru watasaddaqu, makanlah daging hewan tersebut, waddakhiru, dan simpanlah, watasaddaqu, dan bersedekahlah. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Adapun untuk makan, maka para ulama menyatakan tidak sampai kepada derajat wajib, hanya sekedar sampai mustahab atau sunnah. Jadi dianjurkan untuk pian memakan daging kurban pian. Insya Allah ini akan menambah keberkahan dari kurban pian. Ustaz ulun kada bisa makan daging, pentol nampian cucuk tuh pang kada daging lah isinya. Jadi diapakan sih terserah, misalnya pian kada kawa makan daging di sate, mungkin dijadikan pentol atau dia. Tapi tidak masalah kalaupun pian tidak memakan, tidak masalah. Tapi lebih berkah kalau pian makan, karena Nabi SAW menganjurkan untuk kita memakan memakan daging hewan kurban kita. Baik. Yang kedua adalah iddikhar. Iddikhar itu artinya menyimpan. Boleh Pak kalau mau disimpan, dan tidak sampai kepada wajib. Yang ketiga adalah yang menjadi masalah adalah kalimat watasaddaqu, dan bersedekahlah kalian dengan hewan kurban atau daging hewan kurban. Ini yang menjadi polemik dan khilaf silang pendapat di kalangan para ulama. Apakah kalau pian sudah menerima hewan kurban atau daging hewan kurban pian wajib untuk disedekahkan? Karena makna sedekah di sini adalah diberikan kepada fakir dan miskin. Ya, kalau pian berikan kepada sembarang orang atau misalnya orang kaya atau tetangga, maka disebut dengan hadiah. Tapi kalau yang disebutkan tasaddaqu di sini, bersedekahlah, ini diberikan kepada fakir miskin. Pertanyaannya, wajib gak kita kasih kepada fakir miskin? Dalam hal ini yang paling aman adalah mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal dan juga mazhabnya Imam Syafi'i, yang menyatakan bahwasanya wajib untuk pian bersedekah meskipun tidak sampai 1/3. Jadi harus ada yang disedekahkan. Ukurannya seperti apa? Apakah harus 1/3? Tidak harus. Yang penting yang layak untuk disedekahkan. Jangan juga pian bersedekah misalnya akan semalam pengajian kita misalnya yang penting ada disedekah. Disedekahkan tulang semuanya misalnya. Atau disedekahkan cuman seuprit, sepotong aja misalnya seujung daging aja. Tapi yang layak untuk dijadikan sebagai sedekah. Ini menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan juga pendapat Imam Syafi'i. Bahkan di dalam mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, kalau seandainya sudah terlanjur pian
makan semuanya nih daging hewan kurban pian, maka mereka mengatakan ganti beli di pasar atau beli dagingnya kemudian sedekahkan, ganti dari yang pian makan semuanya. Jadi bisa dimengerti Pak lah, ini untuk madhab Imam Syafi'i, dan ini yang paling hati-hati. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Jadi makanlah dari hewan sembelihan tersebut, kemudian berikanlah juga sedekah atau berikan makan kepada al-qani' wal mu'tar. Al-qani' itu artinya al-faqir alladzi la yas'al. Orang fakir miskin tapi dia tidak meminta-minta. Kalau al-mu'tar itu adalah fakir yang meminta-minta. Jadi ini tentang masalah pembagian hewan kurban. Baik. Cukupkah, Pak? Cukup ya? Baik. Tapi ada satu lagi ulun tutup dengan ini. Boleh nggak kita kasih hewan kurban kita kepada non muslim? Boleh Pak. Dan ini termasuk dari yang kalau misalnya bisa membuat mereka bisa merasakan artinya keindahan agama Islam, maka ini termasuk dari yang boleh untuk pian lakukan. Makanya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala ketika disembelih untuk beliau sembelihan, maka beliau berikan kepada tetangga beliau yang Yahudi. Baik. Ini yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.